Hadratal Fadil, Hadratal Mukarramin, segenap pimpinan Board of Directors maupun Board of Management PT Wika, segenap karyawan dan keluarga besar Wika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada siang hari ini di dalam kajian kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang tua mencintai keluarga, tentu pada kesempatan kali ini sangat baik bagi kita untuk berefleksi kepada satu teladan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan nama ini tidak bisa dilepaskan dari arba'atun hurum, atau bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia yang sedang kita lewati. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang menyendiri bulan Rajab. Khususnya syiar-syiar yang ada di bulan Dzulhijjah tidak akan bisa dilepaskan dari sosok yang selain Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang diberi Allah sebutan sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quranul Karim. Nama beliau adalah Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menguji hambanya, maka salah satu ujian terberat pasti datang melalui pintu dari apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati sang hamba tersebut. Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi kejujuran. Beliau terkenal tidak pernah berdusta. Beliau orang yang siddiq, sangat jujurnya. Beliau amanah, orang yang sangat dapat dipercaya dan diandalkan dalam memenuhi janji maupun kata-kata serta amanahnya. Maka Allah ketika menguji beliau, selama 40 tahun beliau hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy, mereka menggelarinya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling amanah. Tapi ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi nabi dan rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semesta alam. Maka sejak beliau berdakwah dengan terang-terangan, sejak beliau menyampaikan risalah, sejak beliau menyampaikan dakwah itulah justru beliau tidak dipercaya. Justru orang-orang yang semula menggelari, memanggil beliau sebagai Al-Amin berkata, mulai hari ini kami tidak percaya kepadamu wahai Muhammad. Mulai hari ini kami tidak mau mengikuti apa yang kau katakan wahai Muhammad. Ujian terberat datang di hal yang paling dijunjung tinggi oleh hati. Sebagaimana Rasulullah menjunjung tinggi soal kepercayaan dan soal kejujuran. Maka beliau justru dituduh dusta, dituduh gila, dituduh dukun, dituduh penyair, dan lain sebagainya ketika menyampaikan kebenaran. Sesuatu yang tidak pernah beliau rasakan tuduhan itu ketika dahulu wahyu belum turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Sayyidah Maryam alaihissalam diuji Allah pada hal yang paling dijunjung tinggi. Beliau menjunjung tinggi kesucian, penjagaan diri. Beliau sangat menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Sehingga bahkan ketika Jibril alaihissalam datang dalam rupa seorang laki-laki sempurna, Maryam berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu
mudah-mudahan engkau orang yang bertakwa. Ini perempuan ketemu seorang malaikat dalam wujud yang sempurna, dia mengatakan kalimat itu. Sementara di zaman kita sekarang, kalau ada sosok ganteng dikit, berprestasi, juara bulu tangkis misalnya, tiba-tiba ada teman-teman cewek yang komentar, ya Allah, lihat ini rahimku anget. Saya begitu. Nah, Maryam begitu menjunjung tinggi kehormatannya. Maka ujian dari Allah adalah soal itu. Bagaimana Allah justru menguji dia dengan menjadikan Maryam sebagai tentu bahan fitnah, bahan cemoohan, dijatuhkan kehormatannya. Karena kemudian Allah mengaruniakan kepadanya kehamilan tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun. Tapi siapa yang akan percaya? Maka betapa beratnya ujian itu sampai-sampai Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, celakalah aku seandainya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tidak berarti. Berat ujiannya di titik di mana yang paling dijunjung tinggi oleh hati. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Maka ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, menimpakan bala ujian kepada Nabi Ibrahim dalam beberapa kalimat, maka Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu. Kalau kita lihat sepanjang hidupnya Ibrahim alaihissalam, maka urusan beliau adalah soal cinta. Dan salah satu cinta yang paling dominan kita lihat pada pribadi Ibrahim alaihissalam adalah cinta kepada keluarganya. Dimulai dari cintanya kepada ayahnya sendiri. Dalam tafsir kita bisa membaca ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, siapakah sebenarnya ayah Ibrahim alaihissalam. Berbagai riwayat menyebut ayah handa Ibrahim bernama Tarikh. Ibrahim bin Tarikh bin Nahur dan seterusnya nasabnya sampai kepada Nuh alaihissalam. Tapi Allah menyebut dalam Al-Quran nama Azar sebagai ayahandanya. Imam Suyuti memberikan penjelasan yang sangat indah dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur. Beliau menyampaikan Azar bagi Ibrahim seperti Abu Thalib bagi Rasulullah SAW. Yakni sebenarnya adalah paman, tetapi karena ayahnya meninggal sebelum Ibrahim lahir ke dunia, sebagaimana Abdullah meninggal sebelum Muhammad SAW lahir ke dunia, maka dia dirawat oleh seorang paman yang membesarkannya seperti anaknya sendiri. Itulah Azar, si pembuat berhala. Ini pula yang pernah dijelaskan oleh Gus Baha bagaimana kemudian seharusnya menurut riwayat yang sahih, Nabi SAW menyatakan tidak ada Nabi dan Rasul kecuali dia melalui bibit dan rahim yang suci, melalui sulbi dan rahim yang suci. Jadi tidak mungkin ayahnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang membuat berhala dan menjadi gembong kemusyrikan dan kekafiran. Jadi ini adalah paman yang bertindak sebagai ayah yang mengasuh. Ini penjelasan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Maka di sini kita memahami betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Paman yang menjadi ayah baginya. Bahkan ketika dia mencoba menyampaikan kepada ayahnya tentang kebenaran, dia menggunakan panggilan ya abati, wahai ayahku tersayang. Menggunakan tak marbutah di belakang kata abi atau bapak. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Telah datang kepadaku satu ilmu yang belum datang kepadamu. Dia tidak mengatakan aku tuh lebih tahu dari bapak. Tidak. Tapi telah datang kepadaku satu ilmu yang belum datang kepada ayah.
Karena dalam hidup ini pasti orang memiliki pengetahuan yang bisa jadi berbeda-beda satu sama lain. Apa yang Anda ketahui, tidak saya ketahui. Apa yang saya ketahui, mungkin belum Anda ketahui. Ibrahim menggunakan kalimat itu kepada ayahnya. Dia tidak langsung mengatakan, wahai ayah, ini kebenaran ada padaku, kamu harus ikut. Tidak. Telah datang kepadaku satu ilmu yang mungkin belum datang kepadamu. Dia sampaikan kebenaran. Dia sampaikan tauhid. Dia sampaikan kepada ayahnya agar meninggalkan berhala-berhala dan syaitan yang telah menipu. Agar ayahnya dan kaumnya menyembah berhala tersebut. Ayahnya marah dan mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dari seruanmu ini, maka aku pasti akan memenjarakanmu, mengurungmu, atau menyiksamu, atau bahkan merajammu, melemparimu batu sampai mati. Maka Ibrahim alaihissalam menunjukkan rasa cinta yang luar biasa kepada ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Ayah, aku akan mintakan untukmu ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat lembut kepada aku. Sangat sayang kepada aku. Aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Allah. Bayangkan, diancam dirajam, diancam diusir, diancam dikurung. Tetapi dia mengatakan kepadanya, akan aku mintakan ampunan untuk engkau. Betapa luar biasanya cinta ini kepada keluarganya. Dari ayah. Sampai kemudian jelas terbukti dalam berbagai peristiwa yang terjadi berikutnya. Ketika Ibrahim memenggal berhala-berhala, meruntuhkan hujah kaumnya tentang menyembah berhala, berdebat dengan Namrud, mematahkan kesombongan Namrud, dan dia akhirnya diusir. Allah pun menampakkan kepadanya bahwa ayahnya betul-betul tidak bisa ditolerir lagi kekufurannya bersama kaum. Tapi Ibrahim alaihissalam tetap menyampaikan hormat dan cinta kepada ayahnya itu bahkan sebelum meninggalkannya untuk berhijrah. Maka dia berhijrah bersama istrinya tersayang. Lalu Allah menampakkan kepada kita bagaimana cintanya Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Sarah. Bagaimana hormatnya dia kepada Sarah. Dia bawa hijrah ke negeri Haran. Dari Haran kemudian menuju negeri Mesir. Di negeri Mesir telah diketahui ada seorang raja yang memerintah yang sangat aniaya dalam hal perempuan. Dia merebut perempuan-perempuan cantik dari keluarga mereka untuk melayani nafsunya. Raja bejat dari Mesir ini tentu menjadi penghalang bagi hijrahnya Ibrahim dan Sarah untuk berdakwah di negeri Mesir. Maka ketika memasuki negeri Mesir dengan cintanya kepada istrinya, dia mengatakan, wahai istriku, berkenanlah engkau kusebut sebagai saudari. Karena sesungguhnya di muka bumi Mesir ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan engkau. Maka kita adalah saudari di jalan Allah. Aku saudaramu, engkau saudariku. Para mufassir menjelaskan kenapa Ibrahim alaihissalam menyebut Sarah sebagai saudari. Kenapa tidak menyebut sebagai istri? Karena menjadi saudari lebih mungkin dilindungi daripada menjadi istri. Pada zaman itu, kedudukan istri sangat lemah. Kedudukan istri di negeri Mesir seperti barang hak milik. Kita akan menemukan dalam sejarah bangsa Mesir bagaimana istri itu diwariskan kepada anak-anak. Properti yang bisa dipertukarkan, yang bisa dijual dan dibeli. Sehingga mengakui Sarah sebagai istri justru lebih berbahaya. Tapi kalau menyebut sebagai saudari, saudari bisa dibela, diperlakukan dengan lebih hormat daripada sebagai istri. Karena begitu seorang perempuan menjadi istri seorang laki-laki, kedudukannya jatuh menjadi hak milik seperti barang. Maka Ibrahim menyebut istrinya sebagai saudari. Ketika masuk ke negeri Mesir, tentu intelijen Raja Bejat ini langsung melaporkan ada wanita yang sangat cantik. Dikatakan pada zaman itu Allah memberikan kepada Sarah separuh kecantikan wanita
di seluruh dunia. Itu diambil oleh Sarah, istri Ibrahim alaihissalam. Maka jelas geger negara Mesir ketika datang Sarah bersama Ibrahim. Perkara itu cepat dilaporkan dan Ibrahim dan istrinya yang dia aku sebagai saudarinya dipanggil ke istana. Tentu Ibrahim tidak bisa mengelak ketika kemudian sang raja menghendaki agar Sarah melayani kebejatannya. Tetapi dalam cintanya kepada istri, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah istriku karena engkau lebih mampu menjaganya daripada diriku. Dan karuniakanlah aku pandangan mata untuk tetap bisa melihat keadaan istriku. Maka digelandang masuk ke dalam kamar peraduan sang raja Sarah. Tapi Allah mengaruniakan kepada Ibrahim alaihissalam bisa melihat tembus ke dalam kamar. Melihat keadaan istrinya. Dalam kamar itulah Sarah yang lugu berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang maha pelindung. Engkau lebih mampu melindungi aku bahkan daripada suamiku. Ketika mereka pasrah kepada Allah, maka raja itu mendekat. Ketika mendekat kurang sejengkal dari Sarah, lumpuhlah seperempat anggota badannya. Karena dia kesakitan, dia mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kenapa ini? Itulah perlindungan Tuhanku kepadaku, wahai raja. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar membebaskan aku dari rasa sakit ini. Maka Sarah berdoa, sehingga sang raja kembali sehat. Ketika sehat kembali, hawa nafsunya kembali datang. Dia mendekat lagi kepada Sarah. Sejengkal sebelum menyentuh Sarah, lumpuh separuh badannya. Maka dia dengan kesakitan minta tolong. Tolong. Nah, ini tinggal separuh yang ngomong gitu. Sekarang aku sakit sekali, gitu kan. Akhirnya kemudian ditolong. Didoakan lagi. Sehat lagi. Ketika sehat lagi, muncul lagi syahwatnya. Mendekat lagi kepada Sarah. Maka satu jengkal dari Sarah, lumpuh 3/4 anggota badannya. Dia tidak bisa mengelak lagi. Ampun Sarah, aku nyesal. Aku janji, aku tidak akan mengulangi lagi. Maka Sarah pun mendoakannya dan dia pun sembuh. Maka dia perintahkan pelayan segera membawa keluar Sarah. Dia katakan kepada para prajuritnya, kalian sudah gila. Yang kalian bawa masuk ke dalam ruanganku bukanlah seorang perempuan, tetapi seorang setan betina yang sangat jahat. Maka raja kemudian mengundang Ibrahim untuk melakukan audiensi. Maka Ibrahim menyampaikan apa yang menjadi urusan. Untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah. Agar negeri Mesir dan rakyat Mesir menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sang raja menghormati Ibrahim dan Sarah. Tapi tentu dia tidak bisa mengikuti agama itu. Hanya ada beberapa orang dari kerajaan Mesir yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Tetapi sang raja menyerahkan seorang jariyah, pelayan perempuan, budak perempuan bernama Hajar, kepada Sarah sebagai tanda salut dan terima kasih. Sarah menerima pelayan perempuan itu dan memperlakukannya dengan baik. Hajar dalam satu riwayat disebut sebagai budak, tapi dalam riwayat lain disebut sebagai putri raja. Menggabungkan dua riwayat ini, sebagian ulama mengatakan dahulu di kerajaan Mesir ada dua kerajaan. Kerajaan yang hilir dan kerajaan yang sebelah hulu. Dua kerajaan ini sering berperang satu sama lain dan saling menaklukkan. Maka diperkirakan Hajar menilik dari ciri-cirinya yang disebut Suwaida, berkulit kehitaman, Qasirah, badannya pendek, dan rambutnya keriting, yang mirip dengan bangsa Nubia yang ada di Mesir Selatan. Maka diperkirakan Hajar ini berasal dari kerajaan Mesir hulu yang kemudian kalah perang dengan kerajaan Mesir hilir yang diperintah oleh raja yang ditemui Ibrahim dan Sarah. Maka dia putri raja dari hulu tapi menjadi tahanan kemudian menjadi budak di kerajaan Mesir hilir. Dan dia diserahkan sebagai pelayan untuk Sarah. Maka Sarah menerimanya, memperlakukannya dengan baik. Ketika urusan sudah selesai Mesir, Ibrahim membawa keluarganya pulang kembali ke tanah Baitul Maqdis, menuju tempat yang disebut sebagai Al-Khalil sampai hari ini, yaitu daerah yang dijajah oleh negara Zionis bernama Hebron. Nah, di Hebron inilah kemudian Ibrahim bertempat tinggal bersama keluarga kecilnya, membangun sebuah peradaban,
peternakan yang sangat maju, pertanian yang sangat subur. Sampai hari ini, hasil pertanian terbaik dan hasil peternakan terbaik datang dari Hebron di seluruh Timur Tengah. Jadi, Ibrahim tinggal di sana, sekian waktu yang sudah kita fahami, akhirnya Sarah memohon kepada Ibrahim alaihissalam, meminta, tolong, engkau harus memiliki keturunan, engkau harus memiliki penerus, engkau harus memiliki generasi yang akan melanjutkan perjuangan. Sedangkan engkau mengetahui Allah menguji aku dengan kemandulan. Maka nikahilah Hajar supaya Allah mengaruniakan untukmu seorang anak. Ibrahim semula tidak berkenan, berat hati. Tetapi Sarah terus mendesak. Sarah terus memaksa. Akhirnya Ibrahim berkenan untuk menikahi Hajar. Dan betul Allah kemudian menganugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam kehamilan pada diri Hajar yang nanti akan melahirkan Sayyidina Ismail alaihissalam. Disinilah manusiawinya wanita, manusiawinya seorang Sarah dimunculkan oleh Allah. Semula dia mendorong supaya Ibrahim menikahi Hajar, tetapi ketika kemudian dinikahi, ketika hamil, ketika akhirnya melahirkan, tentu perhatian Ibrahim tercurah kepada istri yang hamil, tercurah kepada anak yang lahir, tercurah kepada keluarga di cabang Hajar. Pada saat itulah perasaan manusiawi muncul. Kamu itu pelayanku. Kamu menikah dengan suamiku atas permintaanku. Dan sekarang kamu merebut seluruh perhatian suamiku untuk dirimu dan anak. Maka Sarah berada dalam kemarahan yang luar biasa. Tapi Ibrahim tidak menghukum Sarah dengan kemarahannya. Meskipun dalam riwayat disebutkan Sarah sampai bersumpah, kalau aku bertemu dengan wanita pelayan itu, akan aku potong 3 bagian tubuhnya. Ketika marah luar biasa, Sarah mengatakan akan aku potong 3 bagian tubuh. Maka Hajar kemudian mengenakan kembali jubahnya yang merupakan pakaian khas seorang pelayan, yang kainnya panjang sampai menyapu tanah. Itu adalah tradisi zaman itu, pakaian seorang pelayan. Seakan-akan Hajar hendak meredakan kemarahan Sarah dengan menunjukkan bagaimanapun Yunda, aku tetap hanya pelayanmu. Aku bukan sainganmu. Aku adalah orang yang harus mengabdi kepadamu. Tapi tentu Allah memiliki rencana. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu, dia juga menakdirkan sebabnya. Allah berkehendak agar satu cabang keturunan Ibrahim menghuni negeri yang penuh berkah, negeri Bakkah, negeri Makkah di jazirah padang pasir di selatan. Tentu agar Hajar dan bayinya sampai ke sana harus ada sebab yang melatarinya. Sebab itu adalah kecemburuan Sarah. Maka Hajar pun dituntun oleh Ibrahim berjalan menuju ke arah selatan dengan pakaiannya yang menyapu tanah, menghapus jejak-jejak. Terus berjalan menuju ke selatan sampai ke lembah Bakkah. Disitulah cintanya Ibrahim alaihissalam kepada Sarah dan kepada Hajar. Kepada Sarah, ini prinsip penting. Jangan menghukum orang yang marah karena cinta. Jadi meskipun Sarah sampai mengatakan, demi Allah akan kupotong 3 bagian tubuh perempuan itu. Tapi sebenarnya, kemarahan Sarah karena cemburu. Cemburu itu karena cinta. Nah, ada kaidah penting. Jangan menghukum orang yang marah karena cinta. Maka Ibrahim menunggu sampai Sarah reda marah. Sejampang itu dia menghantarkan Hajar menuju ke negeri nun jauh di selatan. Kelak sumpahnya Sarah akan diwujudkan. Ketika sudah reda marahnya, nggak mungkin tega untuk kemudian menyakiti Hajar. Maka ditradisikan sejak saat itu agar perempuan itu menindik telinga. 1 kanan, 1 kiri. Sudah 2, ditambah 1 yaitu khitan. Jadi tradisi menindik telinga dan khitan perempuan itu berasal dari sumpahnya Sarah kepada Hajar. Ini yang kemudian terjadi di masa yang akan datang.
kembali kepada keluarga Ibrahim yang menuju ke selatan, menuju ke lembah Bakah, kita akan melihat di situ betapa luar biasanya cintanya Ibrahim kepada istri dan anaknya. Ketika Allah menurunkan perintah, wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di sini, di lembah Bakah yang tidak bertanaman, di dekat rumahku yang mulia. Kita tahu di situ ada gejolak perasaan yang luar biasa pada diri Ibrahim alaihissalam. Bagaimana bisa aku seorang suami meninggalkan istriku di tempat seperti ini? Bagaimana bisa aku seorang ayah meninggalkan anak yang masih bayi merah di tempat yang seperti ini? Tempat yang berupa padang pasir, tandus, kering, gersang, panas menyengat, pasir membara. Tidak ada tumbuhan yang hidup, tidak ada hewan-hewan yang sudi tinggal, tidak ada air untuk diminum, tidak ada penopang kehidupan yang bisa diandalkan di tempat itu. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan mereka di sini? Satu sisi, disitulah jiwanya sebagai seorang ayah, disitulah jiwanya sebagai seorang suami. Tapi di sisi lain inilah ujian Allah, karena dia adalah hamba Allah, karena dia adalah kekasih Allah, karena dia adalah Khalilur Rahman. Allah yang memerintahkan. Maka hatinya memenangkan sebuah logika penting. Kalau Allah memerintahkan hal ini, maka Allah tidak menzaliminya, tidak berbuat aniaya kepadanya. Kalau Allah memberikan perintah, maka yang memberi perintah ini adalah Zat yang Maha Tahu, tidak pernah bodoh. Zat yang Maha Benar, tidak pernah keliru. Zat yang Maha Adil, tidak pernah zalim. Zat yang Maha Bijaksana, tidak pernah sembarangan. Keyakinan itu menenteramkan hati, membuat dia merasa, ya Allah, jadi Engkau hendak memindahkan istriku dan anakku ini dari perlindunganku, seorang makhluk yang dhaif, seorang hamba yang lemah, seorang manusia biasa yang rapuh, Kau pindahkan dari perlindunganku menjadi perlindunganmu yang maha sempurna. Maka dia mengatakan, ya Rabb, kalau ini memang perintahmu, maka perlindunganmu lebih baik daripada perlindunganku. Penjagaanmu lebih sempurna dari penjagaan. Kebaikanmu lebih besar daripada kebaikan. Rencanamu lebih baik daripada rencanaku. Tapi bagaimanapun Anda bisa bayangkan seorang suami di saat seperti itu meninggalkan istri dan anak dalam kondisi demikian. Betapa berat hatinya. Dan inilah laki-laki sejati. Dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit itu, dihadapkan pada keadaan yang sangat berat itu, dia tidak bisa bicara. Dia tidak mampu menyampaikan kepada istrinya, sayang, tinggal sini ya, abang pulang dulu ya. Tinggal sini ya, abang pergi dulu ya. Nggak mampu bicara. Tidak kuat dia ngomong. Maka dalam berbagai riwayat disebutkan Ibrahim alaihissalam tidak sanggup berkata-kata. Dia menghela nafas panjang, dia berjalan pelan-pelan, dia mendoakan di hatinya untuk istri dan anaknya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Berjalan pelan, terus ke arah utara, terus ke arah utara. Sehingga Hajar menyadari Ibrahim tidak meninggalkannya. Maka Hajar mengejar, berlari-lari kecil, bertanya, hai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami? Kalimat ini, wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami? Adalah pertanyaan dalam bentuk esai. Pertanyaan dalam bentuk esai. Kalau ditujukan pada seorang lelaki yang sedang dalam masalah berat menghimpit, maka laki-laki itu speechless. Tidak akan mampu menjawab. Tidak akan bisa ngomong. Laki-laki itu kalau lagi di masalah berat, cenderung diam. Umumnya, kalau ada laki-laki ketika ada masalah kok cerita kemana-mana, itu agak anomali. Bagi laki-laki, logikanya makin sedikit yang tahu masalah, makin cepat selesai. Makin sedikit yang terlibat, makin sederhana. Pola pikir laki-laki. Jadi, dalam keadaan seperti itu, dia speechless. Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa bicara. Hajar mengejar lagi, tentu dia tidak akan puas sebelum ada keterangan. Ini apa sebabnya saya tinggalkan? Maka dia berkata lagi,
Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Pertanyaan kedua. Ibrahim berhenti sejenak, menghela nafas panjang, dan menggumamkan doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doanya, Rabbana, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya askantu, aku menempatkan, min dzurriyyati, dari sebagian anak keturunanku, biwadin, pada satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tetanamannya, inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau yang mulia ya Allah. Rabbana, duhai Rabb kami, liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al, maka jadikanlah, af'idatan minan nasi, hati manusia yang banyak, tahwi ilaihim, cenderung, sayang, cinta, perhatian kepada mereka. Warzuqhum, dan anugerahkanlah untuk mereka, minas samarat, rizki dari buah-buahan. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu yashkurun, bersyukur kepadamu. Dan karena Ibrahim tidak bersuara, Hajar mengejar lagi. Pertanyaannya sampai 3 kali. 3 kali pertanyaan diulang. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Ibrahim berhenti lagi. Menghela nafas panjang lagi. Berdoa lagi. Dan tidak sanggup menjawab lagi. Maka inilah Hajar, istri yang cerdas. Kalau pertanyaanmu 3 kali berturut-turut tidak dijawab, maka gantilah pertanyaannya. Kalau pertanyaanmu esai terlalu rumit untuk dijawab, maka jadikanlah pertanyaanmu pilihan ganda. Pertanyaan esaimu terlalu rumit, maka ubahlah menjadi pilihan ganda. Pilihan gandanya sesederhana mungkin. Maka Hajar mengubah pertanyaannya menjadi pilihan ganda sederhana, yaitu dengan bunyi, apakah ini perintah Allah? A, iya. B, tidak. Dari mengapa kau tinggalkan kami? Itu susah jawabnya. Karena Ibrahim khawatir kalau dia menjawab ini perintah Allah, dia takut istrinya akan protes kepada Allah, tidak ridho kepada Allah, dan itu berbahaya. Maka ketika Hajar mengubah pertanyaannya menjadi, apakah ini perintah Allah? Ibrahim tahu istrinya sudah siap dengan jawabannya. Mengapa kau tinggalkan kami? Mengapa kau tinggalkan kami? Mengapa kau tinggalkan kami? Lebih baik tidak dijawab. Tetapi ketika pertanyaan itu berbunyi, apakah ini perintah Allah? Berbalik beliau, dipegang kedua tangan istrinya, ditatap matanya, kemudian dikatakan kepadanya, iya, ini perintah Allah. Iya, Dek, ini perintah Allah. Dalam kepasrahan yang luar biasa, Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Maka Hajar dengan penuh kemuliaan menampik tangan suaminya dan berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Betapa cintanya Ibrahim, betapa sayangnya Ibrahim, dan betapa terhormatnya Hajar. Dia tahu, aku tahu engkau mencintaiku, tapi aku tahu engkau tidak akan mampu untuk melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Maka lakukanlah perintah Allah, aku akan membantu engkau untuk taat kepada Allah, dengan juga menyatakan sami'na wa ata'na. Karena aku tahu, kata Hajar, bahwa perlindungan Allah lebih sempurna daripada perlindungan. Penjagaan Allah lebih baik daripada penjagaan. Rizki dari Allah lebih baik dari semua pemberian. Jaminan dari Allah lebih menenteramkan dari semua pertolongan. Susah. Pergilah.
Tentu kita sudah tahu bahwa semua kata-kata ada ujiannya. Ketika mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali tidak akan pernah menyanyiakan kami. Ternyata tidak berarti lalu turun hidangan dari langit. Ternyata kemudian tidak berarti tiba-tiba muncul sebuah rumah lengkap dengan perabotannya. Ketika mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali tidak akan pernah menyanyiakan kami. Tentu tidak kemudian ada mata air, buah-buahan, daging-dagingan. Yang istilah orang Jawa kemudian mak bedunduk. Tiba-tiba muncul. Tidak, bukan seperti itu. Ujian tetap datang, maka airnya habis, bekalnya habis, bayinya nangis. Tangisan itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sampai-sampai tangisan Ismail itu seperti tangisan seorang bayi yang hampir mati, sekarat. Maka apa upaya Hajar? Dengan sisa-sisa tenaga, dia merangkak naik ke atas Bukit Sofa. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau haji atau umrah mendaki ke Sofa, tidak terjal, tidak curam, bahkan ada eskalatornya. Tidak panas, tidak gersang, karena ada atap dan semilir AC-nya. Tidak berbatu-batu, berkerikil-kerikil, berpasir-pasir yang bisa melukai kaki. Karena lantainya marmer putih yang dingin. Tetapi yang dilihat Hajar pada saat itu, bukit batu yang tajam-tajam, yang mengiris telapak, yang melukai kaki. Dia naik mendaki ke atasnya, ke Bukit Sofa. Sampai ke puncaknya, mengedarkan pandangan ke segala arah yang mulai berkunang-kunang. Cari-cari apakah ada air untuk diminum, menyambung hidup. Apakah ada sesuatu untuk bisa digunakan, menyambung nyawa. Apakah ada orang untuk dimintai tolong. Dia tidak menemukan. Dia tahu, dia hanya harus berharap kepada Allah, tapi menunjukkan kesungguhannya. Maka dia turun dengan tersaruk-saruk dan terjatuh, bangun berulang kali. Terdorong oleh turunan bukit, setelah Bukit Sofa itu, dia terlari. Kalau kita sekarang kan sengaja berlari-lari di antara dua lampu hijau. Dulu Hajar lari di situ karena memang harus lari. Setelah turun, mengalami akselerasi karena gravitasi. Sehingga harus lari. Kalau enggak jatuh. Menuju ke Marwah, naik ke atas, sama. Mencari-cari adakah yang bisa menyambung hidupnya dan anaknya. Kesana kemari mengedarkan pandangan. Balik lagi ke Sofa, ke Marwah lagi. Balik Sofa, Marwah lagi. Sampai ke Marwah. Mengakhiri lintasan-lintasan yang dilalui. Yang menyejarah sampai hari ini. Ketika itulah Allah menurunkan keajaiban. Jibril alaihissalam turun memukulkan sayapnya ke bumi tepat di bawah kaki Ismail yang sedang menangis, memancarlah mata air. Kalau saya jadi Hajar, mungkin kalimat pertama berbunyi, ya Allah, gak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik dari antara Sofa dan Marwah, ternyata airnya memancar di kaki bayinya. Main bolak-balik. Tapi kita bisa mengambil iktibar di sini bahwa memang yang diperintahkan Allah itu berjuang, bukan menang. Bahwa yang diperintahkan Allah itu berusaha, bukan sukses. Yang diperintahkan Allah itu berjuang dan berusaha, bukan sukses, bukan menang. Sukses dan menang, anugerah Allah. Makin tak disangka arahnya, makin mudah kita bersyukur kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena rizkinya orang bertakwa itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hajar membangun sebuah peradaban baru. Kalimat kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami adalah kalimat yang membentuk sebuah peradaban iman.
Tanpa kalimat itu, tidak ada kota Mekah. Tanpa kalimat itu, tidak ada sumur Zam-Zam. Tanpa kalimat itu, tidak ada sa'i antara Safa dan Marwah. Tanpa kalimat itu, tidak ada haji ke Baitullah. Tanpa kalimat itu, tidak terutus Rasulullah Muhammad SAW di kota Makkah. Kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Turun Hajar dari Marwah. Dia mendekati air yang deras memancar itu. Sedikit khawatir, nanti airnya akan lenyap lagi. Di tengah padang pasir seperti itu, dia kumpulkan batu-batu, dia pagari sekeliling mata air, dia katakan Zam, 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 Zam. Dialek Arab kuno yang berarti berkumpul, 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 berkumpul. Zam, 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 Zam. Sehingga mata air itu bernama Zam-Zam. Poin yang ingin kita pelajari, bagaimana bentuk cintanya Ibrahim alaihissalam kepada keluarga. Bahkan di saat dia punya keterbatasan waktu untuk berjumpa dengan anak dan istrinya. Seperti bapak-bapak. Mungkin ada yang berangkat. Kalau sekarang sih public transportnya sudah bagus. Zaman dulu ada bapak-bapak berangkat bekerja sebelum anaknya bangun. Pulang rumah, anaknya sudah tidur. Zaman dulu ada bapak-bapak berangkat bekerja, matahari belum terbit. Pulang-pulang, jelas sudah terbenam. Pilihannya, pulang jam bubaran kantor 4:30 sampai rumah jam 9, atau pulang jam 9 sampai rumah 9:30. Ada keterbatasan, berjumpa buah hati. Ibrahim lebih parah, hanya terhitung jari, dia bisa menjumpai istri dan anaknya. Tetapi apa rahasianya? Dia menjadi ayah yang sukses mendidik anaknya. Menjadikan anaknya seorang yang begitu agung di dalam sejarah. Ismail alaihissalam yang telah berserah diri kepada Allah bahkan sejak usia remaja. Ada yang mengatakan, oh berarti Nabi Ismail itu yang dominan mendidiknya itu ibunya. Boleh jadi benar, tapi yang kedua yang lebih penting adalah itu pendidikan bapaknya secara tidak langsung. Karena bapaknya telah mendidik sang ibu secara paripurna sebelum meninggalkannya di lembah Makkah. Hajar ada dalam tarbiyahnya Ibrahim dan Sarah ketika berada di Baitul Maqdis. Produk pendidikan dari seorang suami yang saleh kepada seorang istri yang salihah. Dari seorang madu yang salihah untuk madunya yang juga salihah. Produk pendidikan keluarga yang baik. Makanya ini ada yang jomblo mungkin, atau bapak-bapak yang mau cari menantu, pilih dengan seksama. Siapa yang akan menjadi ibunya anak-anak kita, bapaknya anak-anak kita, bapak dan ibunya cucu-cucu kita. Karena jenengan bisa memilih calon pasangan, tapi anak jenengan tidak bisa memilih dari mana dia dilahirkan. Maka menjadi kewajiban Anda memilihkan untuknya. Jadi memilih suami dan istri bukan hanya memilih untuk diri kita, tapi memilih bapak dan ibu untuk anak-anak kita. Itu yang kemudian menjadi pelajaran. Maka Ibrahim memang sedikit berjumpa anaknya, tetapi dia telah berhasil mendidik istrinya untuk menjadi pendidik bagi anaknya dalam keadaan apapun. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam meskipun tinggal jauh, terpisah oleh jarak, tetapi doanya tidak pernah berjarak. Kita akan menemukan dalam Al-Quranul Karim doa-doa Ibrahim tentang anak-anaknya, keturunannya. Itulah doa yang terbanyak diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bahkan sejak belum punya anak, doa yang paling sering dia ulang adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Maka bentuk cintanya Ibrahim dari kejauhan adalah doa-doa yang tidak putus. Dan salah satu doa yang tadi sudah kita sebutkan, doa ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail adalah juga doa sekaligus metode pendidikan dari orang tua yang mencintai anak-anaknya. Perhatikan doa yang tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Doa ini, doa sekaligus metode pendidikan dari orang tua yang sayang kepada anaknya, yang sayang kepada keluarganya. Rabbana, dua Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min dzurriyyati di antara anak keturunanku biwadin pada sebuah lembah ghairi dzi zar'in yang tidak bertanaman. Inda baitikal muharram di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, maka ya Allah semoga mereka, mudah-mudahan mereka menegakkan salat, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia cenderung sayang, cinta, hormat kepada mereka. Warzuqhum minas tsamarat, dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Perhatikan doa sekaligus metode pendidikan ini. Yang pertama, bentuk cintanya Ibrahim kepada keluarganya. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Menempatkan keluargaku di satu lembah yang tidak bertanaman, di tempat yang prihatin, di tempat yang keras dan berat, di tempat yang tidak serba ada, tidak serba keturutan, bukan apa-apa yang diminta dipenuhi, bukan apa-apa yang diinginkan dipenuhi, bukan apa-apa yang diminta diberi, bukan apa-apa yang dimudahkan, tetapi di tempat yang bisa mengenalkan anak keturunan itu pada perjuangan dalam kehidupan. Jadi bentuk sayang, bentuk cinta orang tua kepada anak itu bukan apa-apa dituruti, apa-apa yang dimaui dikasih, apa-apa yang kemudian dikehendaki terkabul, apa-apa yang kemudian memudahkan dalam segala urusan, tidak. Tapi justru salah satunya dalam keadaan yang ada nilai perjuangannya, prihatinnya, susahnya, fightingnya, berjuangnya. Itu yang penting. Saya sering menggambarkan dengan, kalau bapak-bapak lihat kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompongnya. Itu kalau kita lihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya, itu kita kasihan. Istilah orang Jawa itu pekah-pekuh. Bergerak sana kemari, mencoba untuk merobek selaput kepompongnya itu supaya bisa keluar. Itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya. Nggak bisa-bisa. Tapi kalau kita kasihan, lalu kita menolong dengan cara ambil gunting, potong selaput kepompongnya supaya kupu-kupunya keluar. Sebenarnya kita menolong atau membinasakan? Membinasakan. Karena apa? Kupu-kupu itu untuk terbang membutuhkan sayap yang terlatih kuat untuk dikepakkan. Sementara latihan yang harus dilewati supaya kepak sayapnya itu kuat, itu adalah dengan keluar sendiri dari kepompongnya. Merobek sendiri selaput kepompongnya. Kalau untuk merobeknya dibantu pakai gunting, maka otot sayapnya tidak terlatih, lemah. Sehingga ketika keluar, dia akan menjadi kupu-kupu yang tidak bisa terbang. Kupu-kupu yang tidak bisa terbang itu nasibnya jelas. Sebentar lagi akan dikerubung semut, mati, selesai. Pun anak-anak kita, kalau apa-apa kita bantu, kalau apa-apa kita penuhi, kalau apa-apa dia dapat dengan mudah, kalau segala hal kemudian keturutan istilah orang Jawa, bukan satu kebaikan untuk masa depannya. Maka bahkan ketika memasukkan anak ke pondok, seringkali orang tua itu yang dilihat pertama fasilitasnya. Apakah ada AC? Apakah ada wifi? Apakah ada laundry? Apakah cateringnya bagus? Kalau bisa prasmanan gitu. Nah, ini kesalahan. Pokok yang kita lihat dari sebuah lembaga pendidikan itu gurunya. Apakah gurunya berintegritas? Apa gurunya akhlaknya mulia? Apa gurunya adabnya bagus? Itu yang pertama. Bukan fasilitasnya, bukan gedungnya. Wah, gedungnya ada liftnya. Dan lain sebagainya. Apakah itu? Bukan. Maka raja-raja besar
pemimpin-pemimpin besar sepanjang masa itu disulitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa kecilnya. Bahkan sebagian diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diyatimkan. Musa alaihissalam siapa bapaknya nggak tahu. Nggak disebutkan dalam cerita Quran. Tahu-tahu oleh ibunya harus dibuang ketika lahir. Ibrahim, Ismail nggak yatim, tapi mengalami seolah-olah yatim, seakan-akan yatim. Isa nggak punya bapak. Rasulullah Muhammad SAW jelas yatim. Jadi disulitkan, itu bagian dari persiapan untuk menjadi orang besar. Disulitkan di masa kecil. Ya bukan berarti disiksa, disusahkan segala halnya, dibuat sakit, menderita. Bukan. Tetapi alami. Hamengkubuwono IX, usia 2 tahun, dititipkan di keluarga Belanda yang keras dan disiplin. Kata bapaknya, supaya kamu tahu cara berpikir orang Belanda, supaya kamu nanti bisa mengalahkan mereka. Dan betul, Hamengkubuwono IX menjadi tokoh yang langsung mendukung kemerdekaan dan membuat Belanda kecele ketika hendak melakukan agresi militer. Mengira Sultan akan berpihak kepada mereka, ternyata berpihak pada Republik. Misalnya. Diponegoro dibawa keluar dari keraton oleh nenek buyutnya, dibesarkan di Puri Tegalrejo yang penuh prihatin. Raden Mas Rangsang yang kelak menjadi Sultan Agung keluar dari Istana Mataram, bawa ke desa Jejer karena dia bukan putra mahkota awalnya. Jadi disulitkan itu bagian dari mencintai, diprihatinkan, diriyadhoi, ditirakati, istilah orang Jawa. Anak kita. Tapi yang kedua, rumusnya dari Ibrahim mencintai anak itu inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia, di tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah. Di tempat yang lingkungannya kondusif untuk mengajaknya pada ketaatan kepada Allah. Maka ada tetembungan dalam bahasa Arab, al-jar qabla dar was sadiq qabla safar. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Carilah teman sebelum menentukan rute perjalanan. Jadi tetangga sebelum rumah. Lingkungan yang kondusif untuk beribadah sebelum yang soal itu perumahan mewah atau elit atau apa. Bukan. Pilih tempat yang inda baitikal muharram, dekat rumah Allah yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, yang dengan itu kita akan mendidik anak kita, lingkungan akan mendidik anak kita, tetangga akan mendidik anak kita, masjid akan mendidik anak kita, institusi yang ada di situ akan mendidik anak kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar fi'lus shalah, tapi iqamatus shalah. Menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Menegakkan salat itu nilai-nilainya terejawantah, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak berkeluh kesah lagi, kikir, ya. Dawam sholatnya, tidak putus, yakin kepada hari pembalasan, takut kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari perbuatan-perbuatan fahisyah, teguh janji, faham bahwa dalam hartanya ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta maupun tidak meminta tetapi memiliki bagian haknya. Menjaga amanat dan janjinya, menegakkan persaksiannya, menjaga sholatnya. Iqamatus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan bentuk cinta kita kepada anak juga adalah jangan cuma kita yang mencintai anak kita, tapi jadikan orang lain juga mencintai anak kita. Bagaimana caranya membuat orang lain mencintai anak kita? Ya kitanya juga punya silaturahmi kepada mereka, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang lain. Lampu dimatikan berarti waktu habis ya? Oh enggak? Saya selesaikan sedikit lagi. Jadi, bagaimana kemudian dia menjadi orang tua yang
menyambung supaya orang-orang lain juga sayang kepada anaknya, cinta kepada anak-anaknya. Ada cerita tentang seorang bapak yang tidak ngerti ilmu tentang parenting, yang tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak, bukan orang yang paham agama, bukan ustadz dan kiai. Tapi anaknya menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena dia sering menyantuni anak yatim. Selesai. Mengelus kepala anak yatim, menyayangi anak yatim. Allah yang kemudian menjaga anak. Gusmes cerita tentang yang beliau namanya Podirono, itu beliau sebut mu'alaf. Podirono itu mu'alaf. Nggak ngerti agama, tapi begitu faham agama, bukan faham, senang aja pada agama, dia senang sama ulama, khidmah sama ulama, berbuat baik pada ulama, anak-anaknya jadi ulama, cucu-cucunya jadi ulama. Fajala afidatan minan nasi tahu ilaih. Cara kita untuk menyayangi anak-anak kita dan orang lain juga menyayangi anak-anak kita, di antaranya juga adalah jangan suka terlalu membangga-banggakan anak-anak kita. Menyombong-nyombongkan anak-anak kita. Dan hindarkan anak kita dari ain. Ain itu apa toh? Ya ain itu sederhananya kedengkian bertemu dengan doa yang sedang mustajab. Allah melepaskan perlindungan dari anak kita dari bahaya itu kalau kita membanggakannya pribadi. Contoh, anaknya dipuji orang terus ngomongnya, "Bah, siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong ibunya?" Nah, kalau kita membanggakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya, Allah melepaskan perlindungan dari anak kita itu. Jaga aja sendiri. Tapi ketika anak kita dipuji, lalu kita mengatakan, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakar rahman. Maka Allah menjaga anak kita dari segala keburukan. Karena pujiannya dikembalikan kepada Allah. Fajal afidatan minan nasi tahwi. Kita sayangi anak kita, jadikan orang lain pula sayang kepada anak-anak kita. Cinta kepada anak kita. Warzuqhum minas tsamarat, hidup prihatin. Tapi kalau soal gizi, tetap harus dijaga. Warzuqhum minas tsamarat. Dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Ternyata Ibrahim mengajarkan, ya, hidupnya prihatin, tapi gizi tetap harus dijaga. Kuat fisik tetap harus dibina. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut untuk menjadi pemimpin Bani Israel, wazadahu basatan fil ilmi wal jismi. Allah anugerahkan bekal kepadanya untuk menjadi pemimpin berupa kekuatan di dalam jasad dan juga ilmu. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masing terdapat kebaikan. Jadi dalam soal gizi tetap dijaga. Kebaikan, rezeki. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mudah-mudahan mereka pandai mensyukuri nikmat-nikmat itu kepada Allah. Inilah pendidikannya Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Inilah bentuk cintanya Ibrahim kepada anaknya. Didoakan, ditempatkan di tempat yang membuat dia ngerti berjuang, ditempatkan di tempat yang membuat dia kondusif beribadah, menegakkan nilai-nilai ibadahnya menjadi nyata, dicintai bukan hanya orang tua tapi juga banyak yang lain. Dan dijaga gizinya supaya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bule kami Hajah Sintok Nabila Asrari tahun 2016 ketika kami pamit mau berangkat haji meninggalkan anak-anak masih kecil, menyampaikan, kamu nanti kalau kangen anak di sana jangan ngelangut, jangan kepikiran, jangan bayangkan yang enggak. Begitu kangen anak langsung baca ayat ini. Surat Ibrahim ayat 37, doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya. Setiap kali ingat anak, baca doa ini. Demikian pula nanti kalau anakmu sudah mondok, di pondok kok kangen sama anak padahal belum boleh nengok misalnya gitu ya, baca doa ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.